Maka dimusyawarahkanlah oleh para sahabat, karena perintah Allah wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam setiap permasalahan. Jadi tahun Hijriah ini bukan mulai zaman Rasulullah, tapi dari zaman Khalifah ketiga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika itu dimusyawarahkanlah dengan para sahabat, bagaimana kalau kita umat Islam memiliki tahun sendiri. Kalau bulan waktu itu sudah ada, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah ada itu, tapi tahunnya mulai tahun kapan dimulainya itu belum ada. Maka ada yang mengusulkan sahabat, bagaimana kalau tahun baru Islam kita mulai ketika lahirnya Rasulullah. Ditampung semua usulan-usulan itu. Ada yang mengusulkan bagaimana mulai dari wafatnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan mulai dari bagaimana kalau kita mulai dari turunnya wahyu yang pertama. Usulan-usulan itu datang. Maka ada usulan yang brilian dari seorang sahabat, dan itu sepupunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abu Talib. Beliau mengusulkan, ya Amirul Mukminin, aku mengusulkan suatu usulan, bagaimana kalau tahun Islam itu diawali dari ketika hijrahnya Rasulullah dan sahabat ke Yasrib, Madinatul Munawwarah. Setelah disepakati, maka jatuhlah pilihan kepada usulan Ali bin Abu Talib. Maka mulai saat itu tahun Islam mulai tahun Hijriah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ke Madinatul Munawwarah. Ini historisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال تعالى ذل جلاله: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخر آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خير من أمس فهو رابح ومن كان يومه مثل من أمس فهو خاسر ومن كان يومه شر من أمس فهو ملعون. صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang kami hormati dan yang kami muliakan, tidak ada yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain daripada ucapan Alhamdulillah. Ucapan syukur kita ini kita buktikan dengan lisan, kita buktikan dengan perbuatan, kita buktikan dengan qalbu kita bahwa kita memang betul-betul seorang hamba yang pandai bersyukur, yaitu abadan syakura. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah hamba-hamba yang bisa dianggap oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin. Berselawat kita kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ketua, guru kami, Masya Allah, mohon maaf nih guru Bapak Haji, dan orang tua-tua kami yang hadir pada malam hari ini, Nun Sewu, sedoyo, Bapak Ibu, Bapak Ibu-ibu, orang tua-tua kami semua, kita yang hadir ini, anak-anak kami yang kami sayangi, semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan Allah. Hadirin yang mulia, ketika kita berbicara tentang masalah tahun baru Hijriah, ini sebenarnya panjang pembahasannya. Waktu kita singkat antara maghrib dan isya, tapi itu pun udah Alhamdulillah. Makanya dibilang protokol tadi, santapan rohani, makanan rohani. Sebelum makanan jasmani kita mainkan, makanan rohani dulu kita mainkan. Itu dulu. Ada orang, Pak, makanan rohani ini bagaimana, Ustaz? Inilah dia makanan rohani. Ini makanan rohani adalah zikir, taklim, ibadah, itu makanan rohani. Kalau tidak lapar memang udah payah itu. Kita yang hadir ini yakinlah kita lapar masalah rohani, Bapak Ibu. Kalau enggak lapar kita enggak, Bapak Ibu enggak akan masuk ke sini. Makanya kalau kita di Pekanbaru ini khususnya enggak boleh panjang-panjang ceramah tuh. Kenapa? Sama dengan makan tuh, walaupun enak makan tuh, sambalnya lama sama, tapi jangan terlalu kenyang, muntah. Iya, muntah. Mau pengen bertambah, cukup. Udah kenyang, sudah sih, tapi kalau ada sepiring lagi masih mau. Kalau Bapak Ibu tambah satu piring lagi, muntah. Ada orang ceramahnya panjang, enak memang, panjang lama, enak ceramahnya, lama, muntah jamaah tuh. Enak ceramah, enak memang, tapi lama kali, awak tak apa-apa pinggang ikut. Jadi apa ceramah? Lupa. Karena lamanya itu lupa. Jadi kita tidak boleh lama-lama. Memang biarlah sikit, tapi ada yang mau dibawa pulang. Setuju ini Bapak Ibu? Kita selesai sampai sholat isya saja. Sholat subuh lewat isya. Sampai, karena habis sholat isya nanti saya masih tabligh akbar muhasabah di Jalan Akasia Masjid Muhsinin. Jadi memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan qadarullahnya. Saya di sini maghrib, di sana habis isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu, ini kan setiap tahun kita ini Muharram atau tahun baru Hijriah ini kita adakan setiap tahun. Ada yang di musola lagi, ada yang di RT RW lagi, bahkan ada yang di kantor-kantor, ada yang di sekolah-sekolah. Bahkan setiap satu bulan ini itulah kerja Muharram, berganti-ganti ustaznya. Bahkan ustaz wirid pun rutin kita harian itu yang dibahas. Kenapa Anda yang enggak lengket? Memang begitulah kita manusia ini, selalu diingatkan. 124.000 nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah, cuman satu tujuannya, mengingatkan Bapak Ibu. Sedangkan diingatkan aja mada. Tahu Pak dia mada? Mada itu nakal. Kalau bahasa Sawaluntonya karengkang. Ayah. Mada, naka, karengkang. Makanya kalau di sini, kalau di Jawa kan Gajah Mada itu kan pahlawan. Kalau di Sumbar jangan bilang pahlawan tuh, gajah nakal tuh. Nah, jadi walaupun sudah diingatkan, ini apa tujuannya? Agar setiap yang diingatkan itu
masuk dalam pikiran, walaupun tidak hari ini ia tidak mengamalkannya, mungkin besok ia mengamalkannya, walaupun tidak besok, minggu depan ia mengamalkannya, kalau tidak minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, masih terenggiang dalam pikirannya apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ini harapan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara historis, tahun baru Hijriah ini berawal mulai dari kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masa itu ada surat dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa ketika dilihat surat itu tidak ada tahunnya, maka dimusyawarahkanlah oleh para sahabat. Karena perintah Allah, wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam setiap permasalahan. Jadi tahun Hijriah ini bukan mulai zaman Rasulullah, tapi dari zaman Khalifah ketiga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika itu dimusyawarahkanlah dengan para sahabat, bagaimana kalau kita umat Islam memiliki tahun sendiri? Kalau bulan waktu itu sudah ada, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, sudah ada itu. Tapi tahunnya mulai kapan dimulainya itu belum ada. Maka ada yang mengusulkan sahabat, bagaimana kalau tahun baru Islam kita mulai ketika lahirnya Rasulullah? Ditampung semua usulan-usulan itu. Ada yang mengusulkan bagaimana mulai dari wafatnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan mulai dari bagaimana kalau kita mulai dari turunnya wahyu yang pertama. Usulan-usulan itu datang. Maka ada usulan yang brilian dari seorang sahabat, dan itu sepupunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abu Thalib. Beliau mengusulkan, ya Amirul Mukminin, aku mengusulkan suatu usulan. Bagaimana kalau tahun Islam itu diawali dari ketika hijrahnya Rasulullah dan sahabat ke Yasrib, Madinatul Munawwarah. Setelah disepakati, maka jatuhlah pilihan kepada usulan Ali bin Abu Thalib. Maka mulai saat itu tahun Islam mulai tahun Hijriah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ke Madinatul Munawwarah. Ini historisnya. Maka hijrah ini ada dua. Yang pertama hijrah fisik, yang kedua adalah hijrah batin. Apa itu hijrah fisik? Orang Sumbar ke Pekanbaru, hijrah fisik. Orang Medan ke Pekanbaru, hijrah fisik. Orang Jawa ke Pekanbaru, hijrah fisik. Jambi ke Pekanbaru, Aceh ke Pekanbaru, dari mana-mana ke Pekanbaru, dari kabupaten-kabupaten ke Pekanbaru. Itu namanya hijrah fisik. Maka ini perintah Allah. Hijrah fisik juga perintah Allah. Sebagaimana Rasul SAW diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasah. Hijrah, banyak hijrah Rasul SAW, tapi yang terkenal dari Mekah ke Madinah lah yang terpopuler. Jadi kita barangkali hijrah dari mana-mana ke Pekanbaru, ini adalah perintah Allah. Mana dalilnya? Ayat yang kita bacakan tadi, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi kita yang dulu niatnya hijrah ke Pekanbaru untuk memperbaiki ekonomi, itu salah Pak. Niat itu salah. Hijrah kita, maka sekarang kalau ada niat yang salah dahulu, maka sekarang luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah
karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggalkan tempatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dunia ini luas. Luas, tempatmu akan luas, engkau dapati di mana engkau nanti akan tinggal. Berwawasan akan luas. Maka orang-orang perantau ini Pak, pemikirannya luas Pak. Boleh Bapak Ibu bandingkan, kalau kita nanti pulang kampung, hari raya yang pulang kampung, boleh bandingkan pemikiran kita dengan mereka, jauh berbeda. Jangan bahas tentang ini tentang itu di kampung, tidak masuk. Jadi orang yang hijrah pemikirannya luas, karena dia akan berjumpa dengan orang-orang yang satu pemikiran, berpemikiran luas. Maka hebatnya Allah, ini perintah Allah. Apabila engkau keluar dari tempatmu, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, engkau akan mendapatkan tempat di dunia ini sangat luas. Lihat ayat berikutnya, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, belum sampai pada tujuannya ia pun meninggal dunia. Belum sampai lagi pada tujuannya, sudah meninggal dunia kawan tuh. Apa kata Allah? Karena dia tadi, karena Allah dan Rasulnya, apa yang ia dapatkan? Qad waqa'a ajru 'ala Allah. Maka ia mendapatkan pahala dari Allah. Itulah hebatnya Pak. Kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, belum sampai kepada tujuan, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Maka ada namanya cerita Israiliyat. Itu udah sering kita mendengarkan cerita ini, yang membunuh 99 orang alim yang dibunuhnya itu. 99 orang alim yang dibunuh, tapi masih was-was dalam kalbunya, dia tetap ingin kembali kepada Allah. Maka yang 100 orang, yang ke 100 orang ia jumpai, maka orang alim itu mengatakan, taubatmu akan diterima oleh Allah, tapi engkau tinggalkan tempatmu yang sekarang, engkau pergi hijrah. Lah 99 dibunuhnya orang. Yang lain-lain tadi itu apa? Ketika ditanya, aku mau taubat, apakah dosaku diterima oleh Allah, taubatku? Yang lain mau apa? Udah banyak kau bunuh, mau taubat pula kau. Mungkin begitu jawabnya. Engkau lah yang kesekian, engkau lah yang kesekian, sampai 99 Bapak Ibu. Akhirnya apa? Yang ke 100 ia tanya, maka yang ke 100 ini menjawab, sebanyak apapun dosamu, kalau ada dalam kolbumu ingin bertaubat kepada Allah, maka dosamu akan diterima oleh Allah dan akan diampunkan segala dosa-dosamu. Cuman dengan syarat engkau tinggalkan tempat tinggalmu yang sekarang, engkau tujulah tempatmu yang baru. Apa yang terjadi? Tsumma yudrikhul maut. Ini dia. Belum sampai ia kepada tujuannya yang ketika itu akan ia tuju, maka qadarullah, ketetapan Allah telah menjadi ketetapan. Ketika itu pemuda itu pun meninggal dunia. Apa yang terjadi? Malaikat rahmat dan malaikat azab ini bertengkar ini. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Malaikat azab mengatakan ini bagianku, malaikat rahmat mengatakan ini bagianku. Malaikat rahmat mengatakan ini bagianku, malaikat azab mengatakan ini bagianku. Apa alasan malaikat azab? Ini belum ada yang berbuat baik, baru niat dia bertaubat. Malaikat rahmat mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa-dosanya. Akhirnya mereka melapor kepada Allah, ya Allah, kami laporkan begini. Apa kata Allah? Kalian ukur. Cara ukurnya itu maksudnya kalian ukur sejauh mana ia sudah pergi. Dia pergi dari kampungnya ke tempat tujuannya. Kalau lebih dekat ia masih dekat dari kampung yang ia tinggalkan, maka dia bagian daripada malaikat azab. Tapi kalau dia sudah dekat dengan kampung yang ia tuju, maka dia adalah bagian daripada malaikat rahmat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Siogianya dia belum jauh dari tempat dari dia berangkat, masih jauh Bapak Ibu.
baru di sini lebih kurang seperempat baru, belum jauh-jauh kali. Kalau diukur, maka dia adalah bagian daripada malaikat azab. Tapi Allah berkehendak, hebatnya kasih sayang Allah tu, apa yang terjadi? Maka Allah dekatkan tujuannya. Ketika malaikat itu mengukur, maka tujuannya lebih dekat daripada kematiannya. Hebatnya kasih sayang Allah. Maka jangan heran dengan kasih sayang Allah, Bapak Ibu. Apa ni? Bagaimana Allah? Tidak adil Allah ni. Kita yang tidak tahu diri, Pak. Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang kami hormati, yang kami muliakan, ini hijrah, bagian daripada hijrah batin. Kalau hijrah fisik sudah jelas tadi. Hijrah batin yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Bapak Ibu yang mulia, ingin saya sampaikan sedikit problem kita sehari-hari. Kalau ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, ia katakan begini dalam hatinya, dia akan bertaubat setelah melakukannya. Nih, ulangi. Kalau ada orang melakukan dosa dan maksiat, dia tahu dosa itu akan ia kerjakan dan kesempatan juga ada, maka ia berkata dalam kolbunya, nanti aku akan bertaubat setelah aku kerjakan. Ini bisikan setan ini, Pak. Itu bukan bisikan hati yang tulus, bukan bimbingan Allah. Ini bisikan setan, dan itu akan berulang-ulang terus menerus. Nanti aku akan bertaubat setelah itu. Nanti akan aku bertaubat setelah itu. Nanti akan aku bertaubat setelah itu. Coba lihat dalam Al-Quran. Thumma amanu, thumma kafaru, thumma amanu. Dia beriman, kemudian kafir lagi, kemudian iman lagi. Maka dia kalau dia kafir lagi, maka dia akan kafir selama-lamanya. Hati-hati, Pak, mempermainkan Allah itu. Orang yang meninggalkan maksiat dengan sungguh-sungguh, kemudian kadang terjebak dengan maksiat dan dosa itu, dia tidak merencanakan tapi terjebak. Cepat-cepatlah wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Ingat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapan, hendaklah setiap kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Ini hari apa tadi? Senin, besok Selasa. Apa persiapan saya untuk hari Selasa? Bukan itu, bukan itu, Pak Ibu. Apa hari esok di situ adalah hari setelah engkau mengalami yang namanya kematian. Ada kehidupan yang panjang setelah kematian, maka hendaklah engkau persiapkan bekalmu untuk itu. Masalah mati ini tidak pandang bulu, Bapak Ibu, tidak pandang bulu. Anak-anak kita lihat segar-segar saja meninggal, Pak. Remaja meninggal, baru menikah meninggal, umur 25 tahun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti bapak tu berapa umurnya? Sudah 90. Orang sudah menganggap itulah yang akan meninggal. Ternyata cucunya, Pak. Cucunya ternyata. Maka kematian ini dirahasiakan oleh Allah. Ketika orang-orang yang ketika dibangkit dirinya untuk lebih baik lagi, maka ia akan persiapkan dirinya untuk hari esoknya. Maka kita persiapkan bekal ini panjang. Hari esok itu panjang, tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Mana persiapan kita? Mulai kita dewasa sampai kematian kita, itulah akan mempersiapkan itu. Maka diumbar oleh Allah amalan-amalan, Pak. Diumbar, diobral oleh Allah amalan-amalan itu. Orang yang berzikir setelah solat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya sebagaimana buih yang ada di lautan. Orang yang banyak-banyak beristighfar, maka Allah ampunkan dosanya. Orang yang begini, Allah obral
awal. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Dan ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kita sudah bertakwa, disuruh Allah lagi bertakwa dalam bertakwa. Coba lihat ujung ayat tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu, Pak. Jangan mati dulu, Pak De. Jangan mati dulu. Sebelum apa? Sebelum selamat. Jangan mati dulu. Ini perintah Allah. Kenapa? Allah tidak ingin kita kembali kepada Allah dalam keadaan dosa banyak. Kembalilah engkau kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kembalilah, jangan mati dulu sebelum engkau selamat. Selamat apa ini? Jangan engkau mati dulu sebelum selamat matamu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat lisanmu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat tanganmu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat telingamu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat pikiranmu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat perutmu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat kakimu. Jangan engkau mati dulu sebelum selamat seluruh tubuhmu. Selamat dari azab kubur, selamat dari siksa api neraka. Allah sayang kepada kita, maka Allah peringatkan kita, wahai hambaku. Tengok dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang memiliki nafsul mutmainnah, yang mendatangkan ketenangan dalam dirimu. Engkau ibadah tenang, engkau berzikir tenang, engkau baca Quran tenang, engkau bersedekah tenang. Hai hamba-hambaku yang sudah mendapatkan ketenangan itu, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang ridha dan meridai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu yang Allah harapkan dari kita. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Selamat bagi kalian wahai hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Sedih Allah melihat kita. Bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Rasulullah lebih sayang lagi kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah sayang lagi kepada umatnya, lebih sayang Allah kepada hambanya, Bapak Ibu. Lebih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah luar biasa sayangnya kepada umatnya, tapi Allah lebih sayang lagi kepada kita hamba-hambanya. Kalau dibukalah aib-aib kita di sini, Pak, bubar kita ini, Pak. Bubar kita ini. Dibuka Allah satu-satu aib kita di sini, bubar, nggak ada di sini kita ini. Pak RT ada dosa ini, Pak Haji balik leha, Ustadz bajibun, semua kita punya dosa, Pak. Tapi Allah tutup dosa itu, Pak. Allah tutup aib kita. Hai hambaku, bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah habis, dia akan mati padam sendiri. Jangan Bapak Ibu anggap orang tua-tua kita duluan mati. Jangan. Jangan, Pak. Biarlah bapak itu duluan dulu. Bapak itu sudah tua. Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang kami muliakan, ini kan sudah arah-arah ke sana, arah-arah untuk bagaimana kita agar kita lebih baik lagi untuk hari esok, karena kita memperingati tahun baru Hijriah ini. Agar kita camkan dalam hati kita ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambah hendaknya kebaikan besok ni. Dari sekarang sampai besok bertambah kebaikan, bertambah amal soleh.
Sebagaimana yang dibilang sama guru kami tadi itu, ada orang sholat istiqomah, menceritakan orang juga istiqomah, ada Pak. Istiqomah juga menceritakan orang. Makanya enggak ibu-ibu aja yang mencerita, bapak-bapak juga cerita-cerita juga. Saya mohon maaf bapak-bapak kita ini kan kadang selalu ibu-ibu itu karena perempuan cuma laki-laki juga. Apalagi warung-warung kopi sekarang yang menceritakan orang ceritakannya. Kalau ibu-ibu tidak ada aku tengok di warung-warung kopi, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pergi ke mana-mana tuh, kalau ibu-ibu pergi ke mana, ke pesta ke mana, nanti bawa kue tuh untuk anak, untuk suami. Kalau kita ada Pak, pulang dari warung ada itu gorengan pisang, mana ada bawa pulang tuh, tidak ada tuh. Ada martabak situ, ada goreng pisang, goreng godok, tidak ada bawa tuh Pak, tidak ada Pak. Padahal nunggu-nunggu ibu di rumah tuh, bawakanlah pisang rebus kedua, tidak ada Pak. Tapi itulah kita. Sepele hal yang seperti ini, anggap ini perempuan ini, kita laki-laki ini, semua kita yang hadir ini, jangan sampai kita nodai ibadah kita, jangan sampai kita nodai amal-amal kebaikan kita dengan lisan-lisan kita. Salamatan insan fi hibzil lisan, selamatnya seseorang itu tergantung kepada lisannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita mungkin yang di sini orang tua-tua kami ada yang sudah puluhan tahun mempersiapkan untuk hari esok. Ada walaupun dia sudah tua, baru 3 tahun yang lalu dia mempersiapkan. Ada yang baru tahun yang lalu dia persiapan, tapi umurnya sudah lama dah. Tapi baru setahun yang lalu, taubatnya baru setahun yang lalu. Bapak Ibu ingat, kapanpun kita berhijrah, kapanpun kita taubat mulai taat kepada Allah, jangan berputus asa bahwa sesungguhnya orang yang betul-betul taubat kepada Allah, maka Allah pandang dengan kasih sayangnya. Jangan kita minder dengan ibadah saya baru segini, tapi kita pacu bahwa apapun sisa-sisa hidup saya akan maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Masih ada waktu lagi? 3 menit lagi. Hah? Nah, ada orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman di sini Pak. Nggak, memang ini kisahnya dari Pariaman. Mau gimana lagi? Nggak mungkin saya bilang dari Teluk Kuantan kan. Memang dari Pariaman kok. Iya kan, nggak apa-apa. Namanya juga memang kisah. Dari Pariaman merantau hijrah ke Pekanbaru. Apa modalnya hijrah ke Pekanbaru? Yang pertama Baruak. Nah, kan Pariaman banyak Baruak. Nah, tapi ladang Baruak itu sana lah untuk manjat kelapa itu sebenarnya masih ada Karambia itu, cuman Baruak itu banyak. Kan dasar. Hijrah ke Pekanbaru niatnya untuk mencari sesuatu. Dia tidak tahu, tidak paham tentang agamanya. Maka sampai di Pekanbaru karena niatnya untuk memperbaiki ekonomi, sampai di Pekanbaru apa yang terjadi? Umurnya sudah hampir 60 tahun. Sampai di Pekanbaru, tahu-tahu di Pekanbaru mana ada kelapa, yang ada kelapa sawit. Akhirnya apa? Tidak dapat apa yang dia inginkan. Sholat tidak ada, puasa tidak ada, zakat tidak ada, orang tidak ada. Akhirnya apa? Mohon maaf, terlunta-lunta dalam keadaan terhina. Hijrahnya tidak dianggap oleh Allah sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia pun mati, mohon maaf, dalam keadaan terhina dengan baruaknya. Mohon maaf nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon munajah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa karib kerabat tetangga kami dan sahabat-sahabat kami ya Rabbana ya Allah, ampunkanlah guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa pemimpin kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa siapapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah ya Allah ya
Rahman, apabila ada orang tua kami yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Apabila ada orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, jauhkan mereka dari azab kubur, jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami memperingati tahun baru Hijriah. Ya Allah, bimbinglah kami akan lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami yang telah berlalu ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami dalam ketaatan kepadamu ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.